SP2D Bansos turun secara merata dan mulai dicairkan besok Senin 29 Mei hingga pertengahan bulan Juni 2023. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya berharap akhir pekan ini semakin menyenangkan dan tidak berkurang kebahagiaan tentunya. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini bersama saya Amran kembali di hadapan teman-teman semua pemirsa setia channel Info Bansos. Nah, di kesempatan kali ini ada kabar gembira proses pencairan bansos dari pemerintah. Ternyata hari ini sudah ada pemberitahuan mengenai SP2D Bansos di mana pencairan atau penyalurannya dimulai besok Senin 29 Mei hingga pertengahan bulan Juni. Nah, teman-teman, bagi KPM PKH dan BPNT, di mana para KPM ini tercatat pada DTKS tentunya. Nah, bagi KPM PKH dan BPNT, berita ini sangat membahagiakan tentunya. Karena di tanggal-tanggal tua, akhir Mei, akhirnya SP2D Bansos turun dan mulai dicairkan esok Senin hingga minggu pertama dan kedua bulan Juni 2023. Nah, wilayah mana saja yang bakal rame-rame pencairan? So, simak info lengkapnya. Dan sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru berkunjung, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Dan silahkan di-subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman selalu mendapatkan update info terbaru seputar pencairan bansos dan subsidi pemerintah. Dan yang telah setia menjadi pemirsa channel Info Bansos, saya ucapkan terima kasih banyak dan jangan lupa memberikan komentar serta jempol manisnya dan silahkan di-share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya. Baik teman-teman, kita kembali ke topik. Ada kabar gembira proses pencairan bansos dari pemerintah. Ternyata hari ini sudah ada pemberitahuan mengenai SP2D Bansos di mana pencairan atau penyalurannya dimulai besok Senin 29 Mei hingga pertengahan bulan Juni. Nah, surat perintah pencairan bansos tahap yang ketiga sudah turun KPM PKH BPNT. Sangat bergembira pastinya, itu dikarenakan SP2D BPNT Mei Juni semakin meluas. Nah, teman-teman, untuk informasi SP2D Bansos ini ada dua jenis bansos yang akan diinformasikan selengkapnya, yaitu SP2D Bansos Pangan dan SP2D Bansos Sembako BPNT secara tunai. Nah, teman-teman, oleh karena pemerintah sudah menganggarkan untuk penyaluran bantuan sosial harus disalurkan sesuai tenggang waktu penyaluran kepada penerima PKH dan BPNT yang telah ditetapkan sebagai sasaran bansos, maka daftar nama-nama dalam daftar SP2D tahap yang ketiga mulai dicairkan besok tanggal 29 Mei atau hari Senin mendatang hingga tanggal 15 Juni tahun 2023. Untuk pencairan bansos tahap yang ketiga yang tentunya akan disalurkan lewat PT Pos Indonesia dan juga ada yang disalurkan melalui perusahaan logistik di mana pengambilannya di setiap desa mungkin menggunakan balai desa. Nah, untuk bansos tersebut adalah bansos pangan, yaitu bansos beras 10 kg ya teman-teman. Dan alhamdulillah pemerintah menyalurkan bantuan sosial tersebut, di mana sasaran penerimanya adalah keluarga penerima manfaat atau KPM PKH dan KPM BPNT. Nah, namun pun demikian, ada beberapa KPM melaporkan tidak masuk ke dalam daftar bansos pangan tersebut. Nah, ini ada beberapa hal yang harus diketahui. Itu dikarenakan jika keluarga penerima manfaat atau KPM tersebut tidak mengambil bantuan hingga batas waktu yang ditentukan, maka diperbolehkan digantikan oleh warga yang membutuhkan dengan syarat pihak pemerintah desa setempat mengisi semacam form daftar nama pengganti KPM dan nama KPM yang digantikan. Nah, selain jika KPM tidak mengambil bantuan sesuai dengan jadwal, bisa saja pemerintah desa bahwa nama KPM yang ada dalam daftar tersebut sebenarnya tidak layak. Itu dikarenakan KPM tersebut sudah meningkat kesejahteraannya. Maka tidak mustahil juga digantikan oleh orang lain atau warga lain yang kehidupan ekonominya dianggap layak untuk menerima bantuan tersebut. Namun syaratnya seperti yang pertama tadi, pemerintah desa tetap harus mengisi nama KPM pengganti dan yang digantikan tentunya.
Jadi di sini harus dipahami ya teman-teman, dan bagi yang sudah mendapatkan surat undangan mulai tanggal 29 hingga 15 Juni nanti, itu akan diberitahukan oleh pihak aparat desa, pihak RT RW nanti tanggal dan titik lokasi pengambilan bantuan sosial berupa 10 kg beras. Nah, menurut pantauan untuk bansos pangan ini, ada juga yang menyalurkan secara rapel tahap 2 dan 3, di mana penyalurannya pada tanggal 29 Mei 2023 yang langsung cair sebanyak 20 kg. Nah, ini tergantung dari pendistribusian di berbagai wilayah. Ada yang langsung menyalurkan tahap 2 dan 3 sekaligus. Ada juga yang menyalurkan per tahap satu per satu. Itu tergantung dari pihak daerah masing-masing, teman-teman. Kemudian selanjutnya, untuk informasi mengenai SP2D BPNT Mei-Juni 2023 yang dicairkan Rp400.000 nantinya yang melalui kartu KKS, menurut update informasi hari ini, perubahan status pada aplikasi 6NG mengenai periode salur BPNT itu sudah berubah ke Mei dan Juni, dan status keterangannya sudah SP2D, yaitu sebagian dari daerah Sulawesi Utara, sebagian daerah Malang, dan juga daerah Sumatera, tepatnya di Lampung. Nah, ini sudah ada yang melaporkan bahwa sudah ada perubahan status dan keterangan SP2D. Nah, karena terpantau pada hari ini sudah ada yang berubah status SPM, tentunya menjadi harapan bahwa perubahan status dan keterangan untuk BPNT periode Mei dan Juni ini semakin meluas ke berbagai wilayah di Indonesia. Semoga saja di awal Juni sudah mulai disalurkan atau penyaluran bantuan sosial BPNT alokasi Mei dan Juni 2023. Nah, bagi teman-teman yang sudah masuk status penerima BPNT Mei dan Juni dan keterangan SP2D ini, berarti Kementerian Sosial itu menetapkan KPM ini sebagai calon penerima bansos yang di SK-kan dan akan menuju tahapan-tahapan selanjutnya menuju keterangan SPM. Nah, bagi teman-teman yang ternyata hari ini sudah berubah status seperti itu, saya ucapkan selamat tentunya, karena yang berubah status dan keterangan yang nantinya menjadi SPM, inilah yang akan cair duluan teman-teman. Namun diingat juga, proses ini tidak serentak ya teman-teman, itu dikarenakan setiap tahap pencairan bantuan itu melalui serangkaian yang panjang. Mulai dari lolosnya si KPM dari verifikasi ketidaklayakan yang dilaksanakan oleh daerah tentunya, selanjutnya itu dilakukan pengesahan oleh pemerintah daerah, dan selanjutnya Kementerian Sosial melakukan verifikasi rekening KPM, dan seterusnya. Nah, kabar baiknya tentunya bila sudah ada perubahan status periode salur ke Mei-Juni 2023 ini, berarti Kementerian Sosial telah mempersiapkan nama-nama penerima yang akan di SP2D-kan, dan selanjutnya dilanjutkan ke proses SPM atau surat perintah membayar, di mana daftar penerima manfaat ini menjadi acuan bagi bank untuk melakukan pentransferan bagi KPM. Setelah nantinya ada proses pentransferan ini, jadwalnya mungkin berbeda-beda di daerah dan juga bank penyalurnya. Dan untuk penyaluran itu dari awal hingga hari terakhir penyaluran, setiap tahap bisa saja memakan waktu hingga 2 bulan masa pencairan. Itu dikarenakan KPM BPNT itu sangat besar ya teman-teman, karena keluarga penerima manfaat atau KPM BPNT di seluruh Indonesia itu mencapai 18,8 juta penerima manfaat atau KPM. Nah, untuk perkiraan jadwal pencairan itu sekitar minggu pertama dan minggu kedua bulan Juni ini. Namun, bila pada aplikasi 6NG ini telah berubah ke BPNT Mei-Juni, keterangan proses SPM ini berarti masih menunggu sekitar 1-7 hari ke depan masuk ke dalam rekening penerima sembako BPNT. Dan ini tentunya dibutuhkan kesabaran dan doa teman-teman. Semoga tidak ada kendala teknis dan non-teknis dalam pencairan nantinya. Nah, teman-teman, beberapa hal yang perlu diketahui bagi keluarga penerima manfaat atau KPM adalah status keterangan pada 6NG. Mulai dari penetapan SK calon penerima, selanjutnya SP2D,
Dan yang di SP2D-kan ini akan berlanjut ke SPM, dan bila status berubah menjadi keterangan sukses top up, berarti ini fix dana bantuannya sudah masuk ke dalam rekening teman-teman. Hanya saja ya teman-teman, untuk mengecek status seperti ini tidak semua bisa mengaksesnya, hanya orang-orang tertentu saja. Dan bila teman-teman ingin mengetahui statusnya di aplikasi 6NG, itu bisa menanyakan langsung ke pendamping sosial yang bertugas di wilayah teman-teman. Atau bisa juga menanyakan langsung ke operator 6NG yang ada di desa atau kelurahan teman-teman. Jadi teman-teman harap bersabar saja karena proses pencairannya itu tidak instan. Akan tetapi itu dilakukan proses secara bertahap, mulai dari verifikasi ketidaklayakan sampai ke proses verifikasi rekening KPM. Baik teman-teman, demikian update berita hari ini mengenai kabar gembira. Hari ini sudah ada pemberitahuan mengenai SP2D Bansos, di mana pencairan atau penyalurannya dimulai besok Senin 29 Mei hingga pertengahan bulan Juni. Dan jika berita ini bermanfaat, berikan like dan share ke media sosial teman-teman jika berita ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.